موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع جمع ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا والصلاة والسلام على محمد الهادي من الضلال وعلى آله خير آل وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukurkan. Karena orang yang sama sekali tidak lagi hatinya pernah teringat untuk kebaikan. Selama kita sering teringat pada majelis pengajian menuntut ilmu, sama artinya dengan nikmat yang harus disyukuri, yang benar-benar datangnya daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Taala memberikan kita nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat zahir, nikmat batin. La tuhsa yang tidak bisa kita hitung. Faqala ni'matu zahirat huwa al-Islam. Berkata ulama yang dimaksud nikmat yang zahir adalah seseorang dalam keadaan seorang muslim. Itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nikmat batin. Yang dinamakan nikmat batin adalah ma satara 'alaika min az-dzunubi wal 'uyub wal hudud. Nikmat batin itu karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib seseorang. Menutupi aib seseorang. Seharusnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua akibat daripada dosa dan perbuatan seseorang. Tetapi dengan nikmatnya Allah menutupinya. Maka itu disebut dengan nikmat yang batin. Di dalam hati. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita bagian daripada umat Rasulullah yang memegang teguh sunnahnya, yang menjalankan sunnahnya, yang akan mendapatkan syafaatnya. Lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Umat yang tidak mengamalkan sunnahku bukanlah bagian daripada umatku. Maka kelemahan kita dalam menjalankan seluruh sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia berjanji akan memberikan syafaatnya. Syafaatnya akan jatuh pada orang yang telah berusaha menjunjung tinggi dan mengamalkan sunnah-sunnah. Maka tak satu orang pun di atas muka bumi ini yang mampu mencontoh Muhammad SAW. Tak satu orang pun yang mampu mencontoh salatnya Nabi. Tak satu orang pun yang sanggup mencontoh cara berinfaknya Nabi. Tidak ada yang mampu. Kata Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, walaupun Abu Bakar tidak mampu setara dengan Rasulullah, walaupun dia Umar dengan keberaniannya tidak mampu. Jadi kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tanpa celah 100%, ya mungkin di bawahnya 90%. Turun lagi ke tabi'in 80%, tabi'in ratusan tahun para imam, para ulama, mungkin sekian persen bahwa agama hidup dan berdiri benar-benar dalam dirinya. Maka bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa dan berhubungan dengan kesalahan, bahwa yang diharapkan hanya satu adalah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan salatnya, bukan infaknya. Salat itu tidak akan mampu membuka pintu surga bagi seorang hamba. Enggak ada dalilnya, enggak ada ayat. Yang memang di Allah Subhanahu wa taala menyuruh salat bukan untuk masuk surga. Bukan untuk masuk surga. Semua ibadah yang dikerjakan oleh Subhanahu wa taala murni karena perintah dan tugas seorang hamba diri sebagai posisinya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, siapa yang menduga dirinya akan masuk surga tanpa pengorbanan, tanpa ibadah, tanpa perjuangan, maka itu adalah angan-angan. Siapa yang menduga dirinya akan masuk surga tanpa sebuah perjuangan dengan ibadah, maka itu adalah angan-angan. Dan siapa yang menduga dirinya masuk surga dengan perjuangannya, dengan ibadahnya, itu pun hanya sebuah pertolongan, bukan karena ibadah.
itu hanya murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ibadahnya. Maka ibadah adalah bertujuan mengabdikan diri mutlak di hadapan Zat yang Maha Tinggi yang menciptakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki terus hari demi hari, waktu demi waktu. Waktu tidak akan pernah mundur ke belakang, dia akan maju terus. Satu saat Anda lewat, maka tidak akan mungkin lagi kembali diulangi. Alhamdulillah kita selalu hadir di majelis ilmu, majelis yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diturunkan Allah rahmat, disaksikan para malaikat bahwa ini adalah bagian daripada pengabdian terhadap agama. Agama tidak memandang sedikit atau banyak. Tidak. Bukan berarti kalau majelis banyak orangnya banyak ramai kemudian baik, kan? Bukan berarti kalau majelis sedikit kurang baik, tidak. Tidak. Allah tidak memandang kecil atau besar, ramai atau sedikit atau banyak, tetapi Allah memandang kepada bagaimana berjalannya sebuah taklim yang benar-benar mengedepankan keikhlasan. Mari kita menuntut ilmu. Tiap ibadah kita akan sia-sia tanpa kita memiliki ilmu. Fardun la tuqbal, akan ditolak dan tidak akan diterima. Bahwa ilmu adalah kunci segala-galanya, baik ia yang bersangkutan kehidupan dunia maupun ia yang apalagi yang menyangkutan dengan ibadah, ubudiyah dan kehidupan akhirat. Maka orang yang paling rajin menuntut ilmu sebenarnya adalah orang yang berilmu. Maka orang yang tidak berilmu sangat malas ngaji. Coba lihat, yang paling rajin orang baca buku itu orang yang sudah sekolahnya tinggi. Sekolahnya tinggi. Orang yang nggak sekolah, yang tidak pernah mengaji, yang tidak latar belakang kehidupannya tidak dengan ilmu, maka membaca buku itu susah, hal yang susah dan hal yang jarang. Kenapa orang yang berilmu sangat rajin menuntut ilmu? Karena dia merasa setelah dia mengetahui beberapa ilmu, sangat banyak lagi yang belum dia tahu. Sangat banyak. Jadi kalau dia tahu tentang satu hal, di belakang itu masih ribuan lagi pembahasan tentang suatu ilmu. Makanya orang yang diberi Allah ilmu sangat rajin menuntut ilmu, karena sesungguhnya orang yang berilmu adalah orang yang merasa dirinya tidak berilmu. Saking banyaknya ilmu, saking banyaknya ilmu, sehingga seorang telah kalau sudah ilmunya banyak, maka dia tidak merasa mengetahui banyak, karena yang dia tahu bahwa dia tahu yang belum dia tahu banyak. Maksudnya, dia tahu yang belum dia tahu banyak. Orang bodoh nggak tahu, malah adanya sok tahu. Makanya ada dalam bahasan itu adalah jahil itu dua, jahil murakkab, jahil basit, jahil murakkab, jahil basit. Ada jahil itu karena tidak belajar, ada jahil itu yang memang sudah bodoh, sok tahu, murakkab. Sudahnya bodoh, merasa pintar lagi kan, sudah bodoh merasa pintar. Maka berlindung kepada Allah, kita jadikan bagian daripada orang-orang yang jahil dan bodoh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kita ingin memulai daripada surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang tidak bahasan kajian kita tidak sampai tuntas, saya menggambarkan sedikit dari awal bagaimana sebetulnya pandangan Quran dan Sunnah dalam proses konsep pendidikan anak menurut Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Ain Sad, zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria.
Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Soda apa sod? Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Satu lagi. Sad wal Qur'anil Majid. Ya. Bagaimana itu bacanya? Dibaca pakai sad apa sada? Kalau Sania gimana? Bacanya gimana itu? Kalau di bahasan tajwid nggak ada ini. Belajar tajwid nggak ada, cara baca ini nggak ada. Nggak ada. Saya pernah disampaikan orang dulu. Kita sudah ya? Ada orang lagi sah? Enggak. Ada. Go, jangan dia ngarang tapi. Di ilmu tajwid dalam bahasanya karena ini masalah loghat bahasa bukan aturan baca. Jadi saya dulu pernah mengikuti seminar pendidikan baca Quran, metode baca Al-Quran 24 jam. Jadi dia punya metode cara membaca Al-Quran dari Iqra 24 jam bisa. Itu yang dia tawarkan kan. Ini seorang dokter dari Libya. Jadi katanya bacanya ini kaf ha ya ain sad, bukan sad. Nah, kenapa ketika ditanya kenapa bukan sad tapi sad? Karena katanya sad itu kalau dikembalikan ke bahasa awal bacaannya as-sadu. As-sadu. Kalau fa al-fa'u, kalau ba al-ba'u, kalau ta at-ta'u, kalau ha al-ha'u. Asalnya dari secara harfiah. Jadi katanya karena asal daripada sad itu as-sadu, maka ketika dibaca dia di akhir kalimat, di ayat potongan, maka bacanya